pojok kanan paling atas. Faslun wa syurutus sholati tamaniyatun. Ya, udah ketemu belum? Syurutus sholati, syarat sholat. Maksudnya syarat sahnya sholat gitu. Jadi syarat ada dua itu di dalam sholat, ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat wajib udah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tahu masih ingat belum? Udah lagi gitu bulan lalu gitu. Syarat wajib sholat itu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat apa? Bulughud dakwah, sampainya ilmu dakwah nyampe kepada dia tahu kewajiban sholat. Yang kelima sehat indra mata, indra telinga. Yang keenam dia sudah sampai syarat wajib. Muslim ya, berakal ya, balik udah gede, kemudian tahu gak sholat wajib udah diajarin, sehat indra mata indra telinga dari lahir, suci dari haid dan nifas, emang laki-laki kan gitu. Jadi kalau terpenuhi 6 hal ini hukumnya sholat wajib. Maka dia berdosa kalau ada datang waktu sholat, sepanjang sholat dia gak ngerjain. Lalu ketika udah wajib sholat, gimana sholatnya biar gugur kewajibannya? Nah, syarat sah sholat yang kita bahas. Jadi syarat wajib, syarat yang bikin orang wajib ngerjain sholat. Syarat sah bapaknya yang dosa,
anaknya belum dosa sebab belum balik gitu. Ini ya. Ada anak udah balik, udah gede, punya orang tua, cuman orang tuanya udah kagak ngenalin anaknya lagi. Sakit dia, punya penyakit, udah nggak kenal siapa-siapa. Makan disuapin, jalan didorongin, tidur ditindihin, ditidurin kan gitu. Datang waktu sholat nih, kagak sholat dua orang ini. Yang dosa anaknya ke bapaknya. Anaknya, bapaknya kagak dosa kenapa? Sudah gugur kewajiban sholat sebab syarat wajib tidak terpenuhi. Kan syarat wajib Islam, balik, berakal. Berakal udah kagak punya dia gitu. Udah tidak bisa lagi menggunakan akalnya gitu. Jadi yang wajib sholat, yang terpenuhi syarat wajib. Ketika orang pengen ngerjain sholat sebab dia udah wajib sholat, nih begini biar sahnya tuh. Ini syarat sahnya sholat. Ada 8 gitu. Jadi secara sederhana syarat wajib sama syarat satu, apa istilahnya, yang bikin wajib sama yang bikin sah begitu. Kalau syarat wajib kita kagak kudu ngerjain sebab dia datang sendiri. Syarat wajib kagak kudu ngerjain, dia datang sendiri. Orang kalau udah wayanya balik, ya balik sendiri gitu. Jadi kita gak punya usaha biar bisa balik buru-buru bagaimana ya gitu. Kagak ada gitu. Balik itu ada tanda alamnya, apa tanda badannya keluar air mani atau darah haid gitu. Itu kalau belum waktunya keluar, digesek apa juga gak keluar gitu. Datang sendiri ntar waktunya. Kemudian kalaupun tidak datang, pakai umur 15 tahun, datang sendiri gitu. Tapi kalau yang namanya syarat sah nih, ini kudu kita yang datangin, kudu kita yang ngerjain begitu. Nggak bisa nggak bisa udah ntar juga datang diri, nggak bisa begitu. Yang namanya sholat itu syarat sahnya misalnya ngadep kiblat begitu, ngadep kiblat. Jadi ketika pada satu waktu kita nggak tahu di mana kiblat, kudu istihad itu, kudu nyari benar-benar kiblat di halaman. Kita nggak bisa nunggu, udah biarin aja dah, ntar juga ngadep kiblat sendiri, nggak bisa gitu, kudu dicari gitu. Itu syarat syarat sah. Nah orang tuh sering kebingungan itu antara syarat sah sama rukun, sebab sama-sama dikerjain, wajib dikerjain. Syarat sah kudu ngerjain, nutup aurat kan kita kudu nutup aurat kita kerjain. Rukun sholat juga sama kudu ngerjain, surat Al-Fatihah rukun sholat kan ya kita ngerjain. Mana bedanya syarat sah, mana bedanya rukun sholat? Rukun sama syarat sah sama-sama wajib dikerjain. Bedanya yang pertama nih, beda rukun sama syarat sah. Yang pertama, syarat itu harus ada dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Kagak boleh kagak ada, itu syarat sah. Dia harus ada sejak takbiratul ihram. Malah kan disuruhnya sebelum takbir syarat sah sudah terpenuhi semua. Sebelum takbiratul ihram udah ada, sampai beres assalamualaikum tetap ada syarat sah itu. Contohnya nutup aurat kan ya. Nutup aurat tuh adanya sebelum sholat apa sesudah sholat? Dari sebelum sholat udah ada. Lagi sholat ada apa enggak nutup aurat? Harus ada itu nutup aurat. Maka yang namanya syarat itu harus ada sejak sebelum sholat sampai selesai sholat. Ngadep kiblat, harus nggak ngadep kiblat?
Ngadep kiblatnya dari mulai rakaat pertama sampai akhir, apa cuma rakaat pertama doang begitu? Sampai akhir. Itu namanya syarat sah. Jadi kagak boleh absen dari mulai A sampai Z-nya sholat. Ini syarat kudu terpenuhi gitu. Bedanya dengan rukun, kalau rukun itu kagak kudu terus-terusan. Rukun mah sekali aja kita ngerjain udah beres. Contoh rukun sholat apa rukun sholat? Yang pertama rukun sholat nih, ya. Abis niat takbiratul ihram udah niat, kagak usah terus-terusan niat. Akhirnya kalau niat mulu kagak takbir gitu. Kan ada orang kayak begitu. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin Allah. Batal niat, gue salah niat, gue kurang mantep niatnya. Diulangin lagi, usolli fardhu zuhri Allah. Pakai jadi itu. Niatnya nggak beres. Iya, emang rada kesel tuh kalau ada orang kayak begitu tuh. Itu makanya kata Imam Syafi'i, itu niat dalam hati, mulut cuman bantuin aja. Yang namanya bantuin kagak usah capek-capek, sekali ngomong aja udah cukup begitu. Yang penting hatinya. Orang kalau dibantuin, yang dibantu kongko-kongko doang gitu. Tahu kongko-kongko doang. Cuman nongkrong doang liatin kagak jadi. Yang dibantuin kudu ikut, soalnya dia yang punya urusan itu. Niat itu urusannya hati. Mulut cuman bantuin. Maka kalau mulut bantuin, hatinya kudu siap. Jangan mulut doang ngucap, hatinya kemana-mana. Ya nggak bisa. Ini lagi dibantuin, lu yang punya urusan, lu dibantuin, nongkrong sini liatin, biar diarahin, biar yang ngebantuin tuh tahu mau kemana begitu. Ini mulut doang ngomong usolli, hatinya kagak bisa. Nah itu jadi yang bantuin tuh mulut. Maka yang namanya urusan niat tuh hatinya. Kemudian surat Al-Fatihah, takbiratul ihram tuh rukun. Kira-kira kalau udah takbiratul ihram lagi apa ganti rukun selanjutnya? Ganti rukun selanjutnya. Habis takbir Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah. Enggak takbir terus-terusan. Nah itu bedanya rukun sama syarat. Kalau syarat ada terus-terusan, sepanjang sholat dari mulai takbir sampai salam tetap harus ngadep kiblat. Belok dikit ngadep kiblat sengaja atau kagak sengaja tapi ulah manusia, batal sholatnya. Lagi sholat nih, rupanya di samping banyak bocah, anak-anak gitu. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Kita ditabrak sama anak-anak. Akhirnya badan kita yang tadinya ngadep kiblat jadi belok, ngadep tempat wudu akhirnya. Lu batal udah. Itu yang namanya syarat sah sholat, belok dikit batal udah. Syarat sah sholat tuh hilang sedikit aja batal. Kecuali hilangnya gara-gara alam, bukan ulah manusia. Lagi sholat begitu tiba-tiba gempa misalnya, gempa kita belok-belok dikit gak ada masalah. Badannya berpaling dari kiblat sedikit balik lagi gak ada masalah. Sebab bukan ulah manusia. Kalau ulah manusia batal sholatnya begitu. Itu yang pertama tuh. Kalau takbir kalau syarat ada terus-terusan. Kalau rukun adanya sekali aja, di waktunya aja pasti minta. Yang kedua, syarat dan rukun itu bedanya. Syarat kalau kagak ada, sholatnya batal. Tapi kalau rukun kagak ada, sholatnya kagak perlu batal. Tinggal balik lagi aja ke rukun selanjutnya, ke rukun yang tadi dilupa. Contoh nih, kalau orang sholat sendiri. Orang sholat sendiri, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu. Ini karena
udahnya bulan Desember begitu ya, akhir tahun, anak udah liburan, cicilan masih banyak belum dibayar, istri minta jalan-jalan. Ini otak banyak pikirannya. Ini banyak pikiran, akhirnya Al-Fatihah kagak baca dia. Lupa. Rukunya dia, Allahu Akbar ruku. Ini lagi sholat sendiri di rumahnya. Allahu Akbar. Sampai kemudian i'tidal. Habis i'tidal, soalnya kan kita mau sholat tuh udah lalap begitu. Emang tiap hari ngerjain sholat. Jadi kalau udah tiap hari ngerjain sholat tuh kayak autopilot begitu, otomatis gitu. Badannya otomatis ruku, i'tidal, sampai dia sujud, Allahu Akbar. Pas sujud dia baru ingat, lah tadi gua kagak baca Fatihah. Kalau ingat ada rukun yang ketinggalan, sholat kagak batal, nggak ada masalah. Tinggal balik berdiri lagi aja. Gitu. Kalau sholat sendiri, balik lagi itu. Jadi udah sujud Ustaz, iya udah sujud, sujudnya baru sekali, iya nggak apa-apa, balik lagi berdiri. Gitu. Artinya rokaat yang tadi itu kagak dihitung, rokaatnya kagak dihitung, balik lagi ke berdiri. Ingatnya pas lagi ruku ingat Fatihah lupa, berdiri lagi aja. Lagi duduk di antara dua sujud dia baru ingat, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Fatihah belum baca tadi, langsung berdiri, balik lagi ke tempat rukunnya, kerjain rukunnya, baru terusin lagi. Begitu. Makanya di rukun sholat itu ada beberapa ulama yang menambahkan rukun sholat di akhirnya ada tertib. Di lain-lain kitab tuh kagak ada tuh. Kitab Matan Abi Syuja, Matan Takrib itu rukun sholat ada 18. Kan kalau Syafi'i ada yang 13, 17. Yang 13 tuh kalau tumakninanya dimasukin satu nomor sama ruku i'tidal. 17 tuh tumaknina dibikin nomor berbeda. Tumaknina kan ada 4. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Dibikinin nomor sendiri jadi 17. Nah, Matan Takrib tuh bikin rukun sholat 18. Ujungnya tertib. Sebab ini kondisinya, ketika ada rukun tadi kelewat tuh satu, maka dia harus ngulang ke rukun selanjutnya, rukun sebelumnya, rukun yang dia lupa, supaya terjadi itu tertib. Begitu. Jadi dia nggak bisa terusin kalau sholat sendiri. Kalau sholat jadi makmum berjamaah begitu, ketika imam takbir dia ikut takbir. Kemudian imam baca Al-Fatihah, ini sholatnya sholat zuhur sama sholat asar. Yang imam kagak ada suaranya gitu. Dia takbir dia bengong aja begitu. Emang orang banyak pikiran begitu, lagi sholat dia bengong, lagi makan juga dia gak tahu tuh mana cabai mana jeruk nipis di itu bengong. Lagi takbir bengong, sampai akhirnya imam ruku, Allahu Akbar, dia ngikut ruku. Dia ingat lah, gue belum baca Fatihah. Kalau lagi jamaah kan nggak bisa balik lagi. Kalau dia balik lagi, sholatnya batal. Sebab dia menyelisih gerakan zahir imam. Imamnya ruku, masa dia langsung berdiri, nggak bisa. Maka kalau dia berjamaah, nih rokaat yang ini nih kagak dihitung satu rokaat. Nanti imam assalamualaikum, dia berdiri satu rokaat lagi untuk menunaikan rukun yang rokaat itu waktu tadi di awal itu dia kagak ngerjain. Itu begitu. Jadi pas imam assalamualaikum dia berdiri satu rokaat lagi. Beres-beres salam dicolek sama temennya. Lu aliran apa sebenarnya? Begitu. Gua sama lu kan takbirnya bareng. Kita ngikut imam dari awal. Lu kenapa sholat 5 rakaat? Gua tadi rakaat pertama kagak baca Fatihah. Gitu. Emang kalau kagak baca Fatihah kudu 5 rakaat.
Iya kagak 5 rakaat, 4 rakaat. Cuman rakaat yang gue lupa Fatihah kagak dihitung. Gitu. Jadi assalamualaikum imam gue pergi lagi. Lu tahu kayak gitu dari mana? Gue ngaji di Masjid Taufikur Rahman. Pakai kitab Safinatun Najah. Yang ngajarin Ustaz Ahmad Darkasi. Orangnya agak ganteng sih emang. Besok lu ikut ngaji sama gua gitu. Hari Minggu subuh, minggu pertama kan gitu. Minggu pertama, minggu kedua gitu. Itu tuh yang namanya bedanya rukun sama syarat begitu. Kalau rukun kagak usah batal, tinggal balik lagi. Tapi kalau syarat batal udah. Batalnya dari awal sampai dia batal ya semuanya tuh kagak bisa tambal, kudu diulang. Rakaat 1, 2, 3. Rakaat ketiga nih lagi sujud rakaat ketiga mau berdiri dia kentut. Allahu Akbar kentut. Nah, kan udah nanggung kan serokaat lagi kan ya, serokaat lagi. Ya Allah, ini ngulang apa tinggal tambahin 1 doang ya. Itu yang namanya kentut itu dia batal wudunya. Taharah itunya batal. Taharah itu syarat sah sholat. Maka ketika dia batal wudunya, sholat semuanya hilang. Gitu. Jadi harus ngulang dari awal lagi. Gitu. Beda sama orang kalau tiba lupa Fatihah, lupa rukun. Gitu. Itu tinggal balik ke rakaat yang tadi. Itu bedanya tuh. Jadi kalau ditanya begitu bedanya rukun sama syarat apa? Kan sama-sama dikerjain. Malah kan pembagiannya lebih banyak kan. Kalau orang rada ini kan begitu. Kenapa sih ada pembagian syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada lagi sunnah sholat, udah lagi sunnahnya tuh sunnahnya ada 2, ada sunnah abaat, ada sunnah hayat begitu. Padahal kan semua dikerjain sama Nabi Muhammad SAW. Itu ulama yang membedakan bukan asal bedain, sebab memang rangkaian gerakannya begitu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada yang kudu dikerjain, ada yang boleh ditinggalin. Sebab dulu Nabi Muhammad emang ngerjain sholat, maksudnya sholatnya Nabi itu panjang, gerakannya banyak, bacaannya juga banyak. Tapi ada satu waktu di mana Nabi Muhammad SAW itu ngajarin orang sholat simple aja begitu. Waktu itu ada orang yang sholatnya kan salah. Nama hadisnya hadithul musifu sholatuhu. Hadis orang yang sholatnya salah. Jadi Nabi Muhammad melihat nih orang sholatnya kagak benar. Disamperin sama Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, sholat lagi, tadi belum sah sholatnya. Ya sholat lagi 2 kali. Beres sholat kata Nabi Muhammad, sholat lagi dah, belum benar tadi sholatnya. Sholat lagi sampai 3 kali. Beres 3 kali Nabi Muhammad bilang, sholat lagi belum beres. Ini orang ketiga udah capek nih, gitu. Udah 3 kali sholatnya gitu. Sekali juga udah capek kan gitu, kata dia, Nabi udah dah, saya udah capek nih. Nah, kalau bahasa orang kita begitu, tadi saya udah sholat udah bagus bener itu urusan gitu. Kalau kata saya udah bagus bener itu. Emang kalau masih salah ajarin dah gitu. Diajarin ya sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, idza shallaita fakabbir, kalau sholat takbir. Faqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah dari Al-Qur'an. Dalam riwayat lain faqra' bi ummil Qur'an, baca ummul Qur'an, baca surat Al-Fatihah terus sampai selesai salam. Gitu. Ini yang kata ulama, oh ini yang standar nih, yang rukun nih gitu. Yang rukun nih hadis ini nih. Sebab kenapa ini disebut rukun? Sebab orang ini lagi butuh penjelasan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad menjelaskan, itu berarti emang sholat itu begini aja, yang rukun tuh gitu, yang simpel aja. Takbir, sholat Fatihah, rukun, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tasyahud akhir. Ya begini aja sholat. Sebab orang ini sedang butuh penjelasan.
Kalau orang ini sedang butuh penjelasan, lalu ada kewajiban yang kagak disebutin sama Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang ini keluar dari masjid, jauh dari Nabi Muhammad, ada kewajiban yang kagak dikerjain. Sebab kenapa? Loh, Nabi Muhammad ngasih taunya begitu doang sih, gitu. Artinya kalau orang ini ada kewajiban yang tidak dikerjain, berarti gara-gara Nabi yang ngasih penjelasannya kurang. Berarti Nabi Muhammad kagak amanah. Kan kagak boleh kita bilang begitu. Nggak boleh. Standarnya itu Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan informasi. Sifat Nabi Muhammad salah satunya tabligh, menyampaikan secara sempurna. Berarti yang disebutin sama Nabi Muhammad kepada orang ini sholat udah sah begini aja, begitu. Ini yang disebut sebagai standar rukun aja, begitu. Standar rukun. Bahasanya kalau ada orang nanya, aduh ada ustaz bilang ke orang di masjid di musola, dia bilang, bapak sholatnya salah nih, sholat lagi dah, begitu. Udah sholat lagi, kata Rasulullah, bapak masih salah. Udah Ustaz ajarin aja lah, saya udah nggak bisa sholat, udah capek banget kan gitu. Kata Ustaz begini. Sholatnya begini. Nah iya benar nih, orang setelah pulang dia tahu ngerti sholat begitu. Tapi kalau kata Ustaz begini, Pak Haji, bapak kalau mau tahu sholat benar bagaimana, besok malam Rebo ngaji di musola sini ya gitu. Padahal tuh kejadiannya malam Rebo tuh gitu. Jadi orang suruh nunggu seminggu lagi. Akhirnya selama seminggu ini sholatnya jadi kagak benar. Sebab sholat ilmu sholatnya kagak dikasih tahu. Begitu. Ini kan jadi yang dosa nih ustadznya nih, kan begitu. Nabi Muhammad kayak begitu modelnya. Jadi kalau Nabi Muhammad sembunyiin ini kewajiban, cuman ngajarin sedikit doang, kagak semuanya. Orang ini keluar dari masjid sholat sesuai yang diajarin Nabi, yang pada waktu itu ada kewajiban yang kagak dikerjain. Berarti kan Nabi Muhammad yang dosa. Kan kagak boleh kita bilang begitu. Berarti ini nih yang Nabi Muhammad ajarin inilah yang namanya rukun ini, gitu. Malah yang selain ini artinya kalau di luar ini ada riwayat Nabi Muhammad baca ini, baca itu, nambah gerakan ini, nah itu hukumnya sunnah sholat aja. Yang rukun yang ini nih, yang mana Nabi Muhammad ngajarin orang ini tentang sholat. Sebab kalau orang sedang butuh, itu kaidahnya tidak boleh menyembunyikan informasi pada waktu dibutuhkan oleh orang itu. Kalau bahasa usul begitu, bahasa usulnya apa namanya, kitmanul ilmi al-bayan fi indal hajah, wujubul bayan indal hajah, wajibnya ngasih penjelasan pada waktu yang dibutuhkan, begitu. Itu namanya rukun. Jadi semua yang Nabi Muhammad kerjakan dalam riwayat sholat itu dibagi sama ulama. Ada yang rukun, ada yang sunnah, begitu. Gitu. Kita kalau kalau kagak ngaji begitu, kagak bisa bedain rukun sama syarat. Akhirnya setiap dengar hadis kita bilang semuanya wajib itu. Akhirnya gara kita anggap semuanya wajib, orang yang beda dikit kita salahin. Waduh, ngangkat tangannya begitu salah tuh, gitu. Padahal ngangkat tangan bukan rukun sholat. Ngangkat tangan rukun sholat bukan. Yang rukun sholat kan takbir doang. Maka karena kita ngerti nih rukun sholat, ngangkat tangan bukan rukun sholat, kita bisa bilang, ya udah ngangkat tangan sampai kuping boleh, sampai dada juga boleh. Orang kagak ngangkat tangan juga kagak apa-apa, bukan rukun. Kan ya? Yang penting kalau ngangkat yang diangkat tangan sendiri aja. Jangan tangan orang, kan enak gitu. Enak, jadi ributnya kagak kencang-kencang. Jadi ngangkat tangan dong, ributnya sampai pindah RW gitu. Kenapa banyak pindah? Gak demen gua di sini. Habis keluarganya ngangkat tangannya sampai kuping mulu gitu. Kan yang benar sampai dada gitu. Nelunjuk kan ribet banget nih dari dulu nih. Ini nelunjuknya dari awal pas asyhadu alla ilaha illallah. Terus kalau nunjuk nih digerakin apa enggak? Nih gerakinnya nih atas bawah apa kiri kanan?
Apa kombinasi dimuter gitu. Ini kan kagak penting nih sebenarnya nih. Sebab nunjuk tangan itu hukumnya sunnah, bukan rukun. Yang rukun tuh baca tahiyatnya. Makanya orang kalau ngeribetin begitu tuh tanya, lu tahiyat apa apa kagak? Gitu. Ya belum sih. Aduh, belum apa sih dari ributin pun. Apalin dulu tahiyat ini rukun gitu. Jadi ngasih telunjuk kagak ngasih telunjuk sholat sah. Yang penting pas lagi tahiyat jangan ngasih jari tengah aja. Malaikat gedek gitu, dicoret semua gitu. Dia nantangin itu namanya. Jadi itu pentingnya belajar pakai kitab itu, pakai standar, ada navigasi ilmunya benar. Tapi kalau langsung nih Nabi Muhammad pakai hadis, pakai Quran gitu, ya kagak salah begitu. Cuman kalau kagak ngerti alatnya begitu, jadi bingung. Kita buka ayat, kalau Al-Quran kita kan di mana-mana kita buka ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Lah ini Bismillah ada nih ayat Fatihah. Cuman kemarin katanya gua umroh Imam Masjidil Haram kagak pernah gua dengar Bismillah pas Fatihah. Gitu. Belum ngaji udah ribut ya gitu. Bismillah gitu. Makanya ngajinya kita kagak boleh ngaji langsung ke Al-Quran. Kita gak bilang gitu. Cuman kalau kagak punya alatnya, nggak punya ilmunya, jadi runyam urusannya. Makanya belajarnya langsung ke guru. Nanti guru ngarahin, ini belajarnya pakai kitab ini dulu, begitu. Pakai buku ini dulu, supaya kita nggak kaget. Ntar kalau udah punya ilmu rada banyak, baru kemudian langsung Al-Quran, begitu. Belajar tafsir dan sebagainya. Jadi kalau nggak pakai kitab begitu, kan ya. Ini zaman sekarang kan juga begitu nih, zaman zaman anak-anak, apalagi internetnya terbuka, teknologi maju. Gitu. Orang jangankan orang biasa, ustadz aja dilawan sama anak sekarang. Ini ustadz dilawan. Iya, ustadz nih tadi saya lihat baca Bismillahnya dikerasin ustadz. Sedangkan hadis ini nih, dia bilang hadis ini nih, coba lihat. Ini kata Sayyidina Anas, Nabi Muhammad ini kalau sholat bukanya langsung Alhamdulillah, nggak pakai Bismillah. Gitu. Ini hadis ini juga ada gitu. Dikira Ustaz belum pernah belajar hadis begitu banyak. Ditantang gitu. Itu kayak kayak orang ngajarin Bambang Pamungkas bagaimana nyundul bola. Nih, Bambang Pamungkas sudah jago nyundul bola. Diajarin begini nih Pak, kalau nyundul begini. Ini lu baru lahir. Bambang Pamungkas ini lu belum lahir, Bambang Pamungkas sudah main di Asia kan begitu. Dia baru ketemu nih, Bambang Pamungkas sudah pensiun, dia bilang nih orang main bolanya kok jelek gitu. Main bola jelek diajarin. Ini salah, dia salah ketemu gitu. Iya, Ustaz tuh bertahun-tahun dari pesantren kecil, gede masuk kuliah, masuk universitas dan sebagainya. Dia baru ngaji 2 malam doang kemarin, begitu. Baru 2 malam itu ketemu hadis, dia bilang, "Nih Ustaz kayaknya salah." Makanya ada istilah apa tuh? Al-ilmu nurun. Gitu. Itu artinya apa tuh? Ilmu nurun. Ilmu itu nurun. Ilmu itu emang nurun. Jadi kita kalau mau dapat ilmu tuh harus nanjakin turunannya tuh. Itu ilmu nurun dari Nabi Muhammad ke sahabat ke tabi'in terus sampai guru kita. Jadi kita kalau mau belajar kagak bisa langsung ke Nabi. Itu anak tangganya kebanyakan yang kita lengkapin, kagak bisa begitu. Maka ikutin turunan ilmunya tuh. Ya kan dari Al-Quran itu nurun ilmunya jadi pecah. Ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ada ilmu tasawuf. Ini ilmu fikih turun lagi jadi ilmu qawaid, macam-macam. Kita nurunin gitu maksudnya. Kita bukannya ngelarang orang belajar Al-Quran langsung, kagak ngelarang. Kalau emang punya alatnya, kita nggak apa-apa. Kita belum baca, kita meditasi ini. Syurutus sholati tsamaniyah, syarat sah salat ada 8. Yang pertama taharatul hadatsaini,
suci dari dua hadas, hadas kecil atau hadas besar. Maka orang yang sholat dalam keadaan tidak suci dari hadas, itu sholatnya tidak sah kalau dia sadar. Kalau dia tidak sadar, Ustaz, dia gak suci, sholatnya kagak sah. Sebab yang namanya syarat tidak ada toleransi. Cuman kalau dia tidak sadar, dia tetap dapat pahala dari niatnya. Ada orang nih, habis maghrib dia tidur gitu, rebahan. Tidur rada lama 15 menit dibangunin gitu. Tidurnya kan batalin wudu. Beres-beres tidur diajak ngobrol gitu, sampai ajan isya. Pas ajan isya dia lupa kalau tadi dia tidur. Habis dia ngobrol kan gitu, dia lupa kalau tadi dia tidur, jadi batal sholatnya, jadi batal wudunya. Langsunglah dia sholat isya. Beres sholat isya dia baru tadi gua kagak wudu kan tidur. Sholatnya emang kagak sah. Cuman orang kayak gini dapat pahala niatnya, dapat pahala niat, dapat pahala baca Quran. Kan baca Quran kan kagak perlu wudu. Kalau lagi sholat yang dia kagak sah tuh sholat kan ada baca Fatihah, ada baca itu. Itu kalau orang yang kagak sadar. Nah, ada orang yang kagak punya thaharah tapi dibolehkan oleh ulama sholat, yaitu orang yang memang tidak punya air, tidak punya debu. Air kagak ada, debu juga kagak ada. Namanya faqidut thahurain. Orang dalam keadaan air dia nggak punya, debu yang suci juga nggak ada. Orang yang terpenjara di pasung, begitu. Kayak dulu film apa tuh yang Roma Irama di pasung tuh, film apa tuh? Bulan Bintangan ya. Perempuannya Camelia Malik waktu itu. Ustadz menonton juga biar buat ngajarin. Emang Ustadz nonton biar ngajar gitu. Itu di penjara tuh kan tetap sholat, kudu tetap sholat, maka nggak bisa wudu. Orang dipasung nggak bisa tayamum juga, maka sholat tanpa wudu, tanpa thaharah, tanpa air, tanpa tayamum, sholat sebisanya. Nah, sholat yang dikerjakan dalam keadaan itu tuh nanti diulang ketika sudah selesai itu masanya, artinya sudah bebas, diulang begitu. Atau di pesawat tuh itu kan air kagak bisa, soalnya kalau orang pada wudu pesawat goyang itu semuanya, orang pada wudu semua. Kalau ini tayamum juga nggak bisa. Ini saya nih pakai pandangan Syafi'i yang kalau tayamum kudu tanah bener. Syafi'i kita udah bahas tuh waktu tayamum. Tayamum tuh kudu tanah bener. Jadi kalau tayamum di tembok kagak sah, tayamum di kaca, di batu kagak sah. Kecuali kalau batu yang beneran banyak tanah yang nempel di situ. Jadi kalau Syafi'i tayamum beneran di tanah. Ini di apa namanya? Di meja begini kagak sah. Karena kita nggak tahu nih apa debunya nih, kemungkinan debunya kita nggak tahu. Gitu. Apa di kereta, ada orang saya lihat tayamum pakai baju temennya. Gitu. Jadi baju temennya dipegang, untung laki itu. Yang satunya juga nepok badannya dia juga, jadi main tepok-tepokan itu dia tayamum. Saya lihat ini orang yang ngajarin siapa? Gitu. Rupanya ada videonya itu. Ada video organisasi Islam tertentu yang ngajarin sholat di kereta, yang nepoknya ke bangku kereta. Itu kalau Syafi'i nggak bisa, sebab Syafi'i kalau tayamum kudu tanah bener. Makanya di pesawat tuh kalau nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum juga. Terus gimana Ustaz? Ya sholat dihormati waktu, nama sholat. Sholat untuk menghormati waktu. Nanti turun dari pesawat, wudu lagi, sholat lagi ulangin gitu. Sebab kenapa? Syarat sah sholat kagak terpenuhi tadi. Yang kedua, wat-taharatu 'anil najasati, suci daripada najis, fi thawbi, di bajunya, wal badani, badannya, wal makani, dan juga tempatnya. Suci dari najis. Najis dari pakaian, badan, dan juga tempatnya. Badan pakaian. Nah, yang termasuk pakaian itu juga sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia.
Ini sorban nih. Ini kan sorban di sini di pundak. Ini kan turun gara-gara pundaknya turun, naik lagi gara-gara pundak naik, kan begitu. Jadi ini termasuk pakaian. Maka biar dia kagak dilipat begitu, nempel doang, ini jatuhnya pakaian. Harus suci dari najis. Termasuk kalau imam tuh pakai mic yang kabel panjang tuh. Ini kabel mic ini nih, ini termasuk pakaian. Sebab dia itu bergerak dengan gerakan imam, kan ya? Mic tadi ada di sini, ntar turun. Itu turun sendiri apa pakai badannya imam? Pakai badannya imam, berarti dia bergerak dengan gerakan imam. Itu pakaian. Maka mic ini nih, dari mulai sini sampai kabel amplinya tuh kudu bersih dari najis. Harus dipastiin. Kagak boleh ya, kalau timbang berdebu makan kagak apa-apa gitu. Debu-debu itu kan bukan apa namanya, bukan najis. Itu sampai ampli-amplinya usah. Bukan sampai kabel yang nyoloknya. Soalnya kalau ampli kan kagak bergerak, ampli di situ-situ aja kan gitu. Cuman kabelnya ini bagian dari ini. Ini sepanjang ini kudu suci dari najis gitu. Badannya dan juga tempatnya, tempat di mana tempat kita sholat dari mulai berdiri sampai sujud. Wasatrul aurat, yang ketiga nutup aurat. Aurat itu seluruh, kalau perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu luar dalam. Ini bukan aurat. Jadi kalau sholat timbang pakai apa nih, kalau perempuan namanya manset gitu ya, pakai manset. Celananya, pakai celana juga nggak apa-apa, pakai kaos kaki juga biar kakinya ketutupan. Jadi cuma memang kalau orang kita tuh nggak lazim perempuan sholat nggak pakai mukena tuh kurang lazim begitu. Padahal syaratnya nggak pakai mukena, syaratnya itu nutup aurat begitu. Takutnya orang banyak ninggalin sholat gara-gara nggak bawa mukena, itu kan banyak tuh udah kejadian. Ya mau kena mau kagak mau kagak, pokoknya kalau sholat wajib nutup aurat. Jadi kalau kita lihat di negara-negara muslim yang lain tuh kan ini kagak ribet sama mau kena gitu. Yang saya tahu tuh mau kena tuh orang kita sama orang Malaysia aja itu mau kena tuh ya begitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kalaupun kagak ada mau kena asal nutup aurat. Kalau laki-laki apa namanya dari mulai pusat sampai lutut. Jadi orang sholat timbang pakai kain sarung doang, selembar tuh kain sarung begitu sah sholatnya begitu. Wah, yang keempat wastiqbalul kiblah. Menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat ini dadanya. Ini pala nih, matanya nengok kanan, nengok kiri, itu sholatnya tetap ngadep kiblat, nggak batal sholatnya, cuma tidak disukai. Lagi sholat begini ngedangak begitu, tapi dadanya tetap ke kiblat. Jadi yang standar ngadep kiblat itu dadanya, dia ngelirik kanan, ngelirik kiri. Lagi sholat, dia perhatiin belah sono mulu gitu. Rupanya di sono ada anaknya gitu. Tak lagi main tangga gitu, takutnya dijebok, dilihatin. Sholatnya sah nggak apa-apa, cuman makruh. Ini pandangan ini sunnahnya ke arah sujud. Nanti ketika tasyahud baru dia pindah ke arah telunjuk. Gitu. Jadi pandangan itu dari awal sunnahnya ke tempat sujud sampai ketika lagi ruku. Kalau lagi ruku kan kepalanya sunnahnya ngedangak supaya ngelihat tempat sujud. Karena kalau kagak ngedangak yang dilihatin jempolnya itu jadi ketahuan tuh jempolnya belum gunting kuku belum. Itu kalau ruku kepalanya ngedangak dikit biar melihat tempat sujud. Wastiqbalun apa namanya kiblah. Wa dukhulul waktu, yang kelima masuknya waktu sholat. Artinya kalau orang sholat zuhur bukan di waktunya, maka sholatnya tidak sah, kecuali yang dibolehkan, yaitu orang yang jamak sholat misalnya. Makanya orang kalau tidak punya sebab jamak mesti sholat di waktunya. Gitu. Sampai kalaupun dia misalnya kebelet begitu ya, dia mau pipis, tapi waktunya udah
mepet ini. Kalau dia pipis waktu sholatnya lewat, dosa akhirnya. Maka mendingan sholat langsung daripada pipis dulu. Sholat aja langsung sambil nahan pipis, nggak makruh kalau lagi waktunya mepet lah gitu. Jadi yang makruh nahan pipis itu kalau waktunya panjang. Waktunya masih panjang, sholatnya sambil nahan pipis juga boleh. Itu namanya bahasanya tuh hazikon, hakim, hazik. Hakim itu nahan pipis, hakim nahan pup, hazik nahan kentut, gitu. Hak kecil itu ditandain tuh hak kecil, ha, alif, qaf, nun, hakim itu namanya nahan pipis. Maksudnya diingetin supaya ntar kalau punya anak jangan namain begitu, mentang-mentang Arab kan itu. Namanya Ahmad Hakim, Ahmad kebelet itu jadi. Ahmad Hakim, hakinun, hakibun, hazikun. Ha alif zai qaf, hazik itu. Itu kan ada hazik yang pintar tuh. Hazik tuh pakai zal, bukan zai. Hazik itu pintar artinya. Hazik itu cerdas gitu. Tapi kalau zalnya diganti jadi zai, kebelet namanya. Jadi jangan jangan keliru. Soal orang pada begitu, dia mentang-mentang namanya Arab biar Islam. Namanya Tony. Ditanyain Tony dari mana? Dari Al-Quran Ustaz. Ayat apa itu nih? A'udzubillahi minasyaitonir. Tony itu bahasa Arab dari Al-Quran itu. Iya, lempengan yang jeleknya itu. Wa dukhulil waqti yang ke-6, al-ilmu bi fardiyatiha. Tahu tentang kewajiban sholat yang dikerjakan. Jadi dia tahu bahwa ini sholat wajib. Ketika sholat dia juga tahu ini sholat sunnah. Yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Dia tidak meyakini kewajiban dalam sholat sebagai sebuah kesunahan. Jadi ini kan di dalam sholat tadi itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Nah yang fardu ini, yang rukun ini tidak boleh diyakini sebagai kesunahan. Harus diyakini sebagai rukun fardu gitu. Jadi tidak boleh kita meyakini pas takbir tuh, tidak boleh kita yakin takbir itu bukan rukun. Nggak boleh. Dia harus yakin bahwa takbir itu rukun gitu. Kalau sebaliknya Ustaz, ada orang yang meyakini seluruh gerakan sholat itu rukun. Kata Imam Ar-Ramli nggak apa-apa. Kata Syahabuddin Ar-Ramli, Tuhfatul Muhtaj, nggak apa-apa. Kalau orang meyakini semua gerakan sholat itu wajib, termasuk yang sunnah-sunnah, sholatnya sah. Tapi yang salah itu kalau meyakini seluruh gerakan sholat sunnah, nah itu yang salah. Tapi kalau meyakini semuanya wajib nggak apa-apa. Apalagi dia orang awam begitu. Tapi kalau orang alim itu orang yang belajar begitu, itu tidak boleh meyakini yang wajib sunnah sebagaimana yang sunnah wajib. Harus dibedain, ini wajib, ini sunnah. Orang alim itu orang yang emang dari awal belajar kitab begitu. Dari kecilnya udah belajar ngaji, gedenya dia perdalam lagi, masuk universitas belajar kitab. Ini orang kayak saya begitu, nggak boleh kagak tahu mana rukun, mana sunnah, nggak boleh begitu, nggak boleh. Makanya kalau ada orang kayak saya begitu duduk ngajar begitu, dibilang rukun wudu cuma 2 gitu, ngusap muka sama tangan doang, bahaya nih orang ini. Ini kagak boleh ini, dia bilang rukun wudu cuma 2 doang, bahaya. Itu orang-orang yang udah duduk begini nih kagak boleh, kagak tahu apa namanya, mana beda rukun, mana beda sunnah sholat. Wasamin yang ke-8 ijtina, yang ke-7 ya udah 7. Yang ke-8 ijtinabul mubtilah, menjauhkan diri dari pembatal sholat. Jadi ini yang ke-8 ini kagak dimasukin oleh sebagian ulama dalam syarat sholat. Dimasukinnya khusus bab pembatal sholat gitu. Tapi sama Syekh Salim bin Sumer dimasukin.
yang karena daripada definisi syarat itu kan sesuatu yang menjadi standar sahnya. Standar sahnya itu kalau selama sholat itu tidak melakukan pembatal sholat. Insya Allah pembatal sholat kita bahas di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, apa boleh seorang anak laki-laki memandikan jenazah ibunya? Dan apakah boleh seorang suami kalau anak mandiin jenazah ibunya? Boleh, karena termasuk mahram. Sebab walaupun dia mahram, auratnya tetap terjaga, auratnya tetap ditutupin. Cuman mandiinnya nggak ada masalah begitu. Tapi kalau jenazah suami ke istrinya nggak boleh, sebab dia bukan mahram. Ada pandangan itu sih ada, cuman kalau kebanyakan Syafi'i tidak membolehkan istri dimandikan oleh suami, sebab suami dan istri bukan mahram begitu. Jadi kalau mandiin itu mandiin yang mahram, kerabat yang mahram. Kalau dia jenazah perempuan maka yang mandiin anak perempuannya. Kalau anak perempuannya kagak ada, kerabat perempuannya gitu. Jenazah laki juga sama, yang mandiin anak lakinya. Kalau nggak ada, kerabat lakinya gitu. Kalau nggak ada, tukang mandiin. Tapi kalau tukang mandi, kalau saya lihat sih rada ini bagus. Soalnya tukang mandi itu malah nyuruh anak-anaknya mandiin kan ya. Jadi tukang mandi timbang guyurin doang, yang ngelap tuh anak-anaknya. Itu bagus begitu. Biar anak tahu bagaimana badan bapaknya nih. Badan bapaknya nih ada lecetnya nih, gara-gara nyariin dia duit kan gitu. Itu di pipinya ada codet gitu. Itu ke sobek seng waktu ngejar layangan buat dia waktu itu gitu. Jadi biar tahu itu biar anak tahu terima kasih. Jadi kalau ibu dimandiin anak lakinya nggak apa-apa karena dia mahram. Cuman itu harus terjaga, tertutup auratnya begitu. Artinya ketika dia mandiin jangan dibuka sablak-ablak ya begitu. Ditutup begitu. Tangannya aja yang yang basuh. Tapi sebaiknya bentuk afdolnya jenazah perempuan mandiinnya kerabat perempuan. Jenazah laki juga begitu. Oke? Ada lagi? Sudah ya? Kita ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah bungaku ini bunga zaitun, bunga pepaya warnanya biru. Hari ini kagak pakai pantun karena saya lagi buru-buru. Ada undangan kampanye. Capres dan Pres. Masuk aja kepada pertanyaan Ustaz. Pertanyaan mengenai tentang sah sholat. Kalau yang namanya kita sholat berjamaah itu kan kita ngikut imam makmum. Bila imam takbiratul ihram dan kita juga ikut takbiratul ihram dan seterusnya. Tapi tadi yang Ustaz sudah ada tuh dibahas ya. Kadang-kadang imam ada yang takbiratul ihramnya lebih dari satu kali. Ya Allahu Akbar, terus makmum kita udah ikut Allahu Akbar. Kita sudah mantap. Ya di hati kita udah baca doa istiftah, tapi tahu-tahu imam takbir Allahu Akbar. Kita udah mantap nih kita. Tahu-tahu ada lebih dari 2 kali, 3 kali. Nah itu pertanyaan saya, apakah kalau kita sudah makmum nih, ya jadi kita nggak ngikut takbir 3 kali, kita sekali aja karena kita sudah merasa yakin, sudah merasa mantap, apakah itu sah? Karena sedangkan kita nggak mengikut imam. Udah itu aja kayaknya pertanyaan saya, karena saya lagi buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
takbir yang kedua, yang ketiga, saya udah sempat baca itu ibaratnya teksnya, cuman saya lupa apakah takbir kedua dan ketiga itu membatalkan atau tidak. Kalau tidak membatalkan tuh takbir kedua jadi apa tuh begitu? Saya buka lagi dah begitu ya. Pertemuan depan jadi utang, takutnya salah jawab. Saya sempat baca itu, cuman agak-agak lupa ini begitu. Soalnya lagi lagi apa? Iya, ntar pertemuan depan tuh orang yang takbir yang kedua, ketiga begitu. Itu apakah membatalkan atau tidak? Kan kalau batal, makmum yang ikut tadi juga batal gitu. Jadi takbir ulang lagi setelah imamnya takbir yang ketiga. Itu kalau udah tahu kayak begitu, besok-besok jangan jadi imam lagi dia. Ngasih kerjaan ini anak ini. Iya, bentar minggu pertemuan depan insya Allah kita jawab. Jadi utang. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ilmu dan nasihat agama yang sudah guru kita sampaikan, Ustaz